Di atas bangunan sekolah yang tenggelam karena banjir, berkumpullah seorang guru dan 5 muridnya. Mereka terlihat sedang mengobrol. Anak-anak, selama menunggu bantuan datang, kita akan tetap berada di atas gedung ini. Pak, saya mau nanya nih. Syabil bertanya, bro, apa tanyakannya? Nanya apa, Dul? Mau nanya apa kau? Apa ya, Pak, penyebab banjir? Kenapa bisa terjadi? Pertanyaan bagus. Semuanya, ayo berkumpul. Sambil menunggu bantuan, kita akan berdiskusi tentang penyebab banjir. Baik, Pak, kata murid-muridnya. Iya, mau dijelaskan gurunya tentang penyebab banjir. Berkumpul. Sebelum kita berkumpul, bro, aku mau intro legend dulu, bro. Oke, Mak, bro, dan si bro, kembali lagi dalam channel tukang game TG. Dan kalian, bro, aku mau mainin diam tentang banjir di Los Santos, bro. Kalian tengok tuh, bro, rumah, sekolah, perkantoran, gedung, semua tenggelam banti banjir, bro. Tenggelam banti banjir, bro. Berapa meter banjir ini? 7 meter. Ada lah ya. Sampai tenggelam gitu, apa nggak ada? Ada lah. Nah, jadi, bro, tadi ada seorang murid, salah satu murid yang bertanya pada gurunya, Pak, apa sih penyebab banjir? Makanya gurunya tadi nyuruh mereka kumpul, bro, biar sekalian lah, bro, mau belajar, bro. Dan bisa dibilang diom gue ini adalah diom tentang bergaming sambil belajar, bro. Bergaming sambil belajar. Udah gak pintar kita ya. Udah gak pintar. Oke, kita dengarkan, bro, cikgu ini. Baiklah, dengarkan penjelasan Bapak baik-baik. Ada beberapa faktor mengapa banjir bisa terjadi. Pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Karena lama-kelamaan sampah akan menumpuk hingga menghambat saluran air. Terutama sampah yang sengaja dibuang ke got ataupun sungai. Oh, ada cucok, bro. Ngapain itu, bro? Buang sampah sembarangan ya, bro. Yes, aman. Seperti yang gak ada orang. Waduh, buang sampah sembarangan dia. Buang sampah, kan? Gini, bro. Orang-orang kita, bro, orang-orang negara kita ini masih banyak yang suka buang sampah sembarangan, bro. Semoga kalian bukan, bro, ya. Kalau kalian masuk orang yang suka buang sampah sembarangan, parah kali lah kalian, bro. Kalian nggak payah kalinya, bro, buang sampah pada tempatnya, bro. Kenapa kalian lebih memilih untuk membuang sampah sembarangan? Kan nggak keren, bro, kayak gitu. Norak gitu namanya. Orang-orang yang membuang sampah sembarangan adalah orang paling norak sedunia. Makanya jangan, bro, ya. Jangan kalian buang sampah sembarangan. Kayak nggak pernah sekolah, bro. Kayak nggak pernah belajar. Kayak nggak punya pendidikan kalau buang sampah sembarangan. Oke? Jangan, bro, ya. Jangan mau buang sampah sembarangan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan macam cucuk ini buang sampah sembarangan yang kerja. Nanti kok banjir nyalakan pemerintah. Padahal dia pun salah. 2. Penebangan hutan. Kita semua tahu bahwa akar pohon berfungsi untuk menyerap air. Nah, bila tidak ada pohon, tentu air tidak akan terserap dan terjadilah banjir. Udah berkumpul nih orang-orang mau nebang hutan nih, bro. Cucuk juga nih sama siapa kawan-kawannya. Ayo kita tebang pohon-pohon di hutan ini. Ajak nebang pohon dah. Ya, kemudian kita jual dengan harga mahal. Kayu-kayunya tadi memang mahal, bro, dijual. Dan kita pun auto kaya. Kaya duit auto. Kita tebang bagian sana dulu. Nah, ini juga, bro, salah satu penyebab banjirnya, bro. Selain membuang sampah sembarangan adalah penebangan hutan ataupun penebangan pohon, bro. Kenapa, bro? Ya betul kata gurunya tadi, bro. Akar pohon tadi kan berfungsi untuk menyerap air kan. Nah, kalau nggak ada pohon kayak mana? Air tadi mau terserap, bro? Ya enggak lah. Ya tergenang lah dia di daratan, bro. Sehingga sampailah air tadi ke rumah-rumah kita. Ya banjir lah ujung-ujungnya, bro. Itulah salah satu penyebab banjir. Maka jangan kalian nebang-nebang pohon, bro. Dan kalian mau nebang-nebang pohon, banjir nanti kampung kita, kota kita, semua Indonesia banjir. Kan nggak enak ya itu, bro. Kok mau berenang ya berenang kolam renang, bukan berenang di banjir, jorok airnya. Oke. Stop penebangan hutan, stop penebangan pohon, bro. Karena ya tadi akar pohon tuh berfungsi untuk menyerap air biar nggak banjir. Lah, penyebab utama banjir kan hujan, Pak. Kalau nggak ada hujan, mana mungkin banjir? Ya hujan, Pak. WK. Semua murid tertawa. Hujan, Pak, penyebab banjir, hujan. Haha, lucu ya. Kamu pintar sekali, Bagong. Saking pintarnya, kamu salah. Semua murid terdiam. Ayo, kena marah sama gurunya. Ayo. Hujan pasti akan selalu ada. Tentu sangat naif bila kita menyalahkan hujan.
Itu sebabnya kita dikasih otak untuk mikir gimana caranya mencegah banjir. Paham? Iya Pak, Bagong paham. Marah sama gurunya. Lalu apalagi Pak penyebab banjir selain nebang pohon sama apa tadi? Buang sampah. 3. Kepadatan penduduk, pembangunan terus-menerus, hingga salah dalam tata kelola ruang. Ya, buat bangunan tuh asal-asalan aja bro, terutama di kota-kota besar bro. Nah, konten aneh apa nih? Orang-orang bangunan nih gaganya nih. Jangan ada kayak proyeknya. Kerja yang bagus. Bila proyek ini selesai, ada investor ini. Maka aku akan semakin kaya. Betul juga. Mantap bos. Jangan lupa ya bonusnya. Udah aman itu. Kerja yang bagus. Yang penting bangunan siap, mau kayak mana bangunannya. Yang bodo amat, yang penting aku kaya. Pak, tapi kan kata mamaku, penyebab banjir karena dosa manusia. Dosa manusia. Haha, ya. Tentu itu juga berpengaruh. Seperti lagunya Ibit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Semuanya. Ho ho. Ho ho. Haha, malah nyanyi pula kita. Beberapa jam kemudian, sudah beberapa jam kemudian bro, helikopter Basarnas datang mendekat. Sudah datang bro, helikopter Basarnasnya, tim SARnya, Basarnas, Badan SAR Nasional. Mereka lalu diamankan ke tempat pengungsian. Akhirnya udah datang bro. Selesailah diskusi tadi bro tentang penyebab banjir. Berarti ada 3 tadi ya. Penyebab banjir yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, penebangan hutan, jangan buang hutan. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk bro. Makanya harus betul-betul tahu kita cara mengelola wilayah gitu. Oke lah bro, jadi gitu aja bro tadi ya video kita tadi bro, video tentang penyebab banjir Los Santos bro, dimana tadi seorang cikgu atau seorang guru telah menjelaskan kepada kita apa aja sih penyebab banjir, dan ada 3 tadi seperti gue bilang. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, jadi kita jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua adalah penebangan hutan bro, penebangan pohon. Jangan kita menebang-nebang pohon itu karena akar pohon tadi berfungsi untuk menyerap air bro. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Nah itulah bro peran pemerintah tadi bro. Mereka harus tahu bro cara mengelola kota dan mengelola sistem drainasenya dengan baik ya kan. Kalau enggak ya banjir lah, kok salah tata kelola kan. Yalah, nah, jadi gitu ya bro. Lah gitu ya lah, apalagi mau kombur kan nih. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, bisa di apa bro? Bisa di like, subscribe, dan komen, start share teman-teman semua video tukang game kali ini. Jadi gitu aja bro, sampai jumpa bro di video-video tukang game selanjutnya. And bye bye, dan semoga bro wilayah kita dan seluruh kota yang ada di Indonesia terbebas dari banjir. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.